Nah, setelah kemarin kita sudah belajar mengenai display flex atau flexbox ya, yang dimana kita menggunakan display flex tersebut untuk membuat sebuah layout pada website. Nah, sekarang kita bakal lanjut lagi ke yang namanya grid, yang dimana grid juga merupakan value dari properti display, yang dimana grid ini juga dipergunakan untuk membuat sebuah layout. Tapi menurut saya grid ini lebih powerful lagi daripada flex atau flexbox yang kita kemarin sudah pahami. Nah, mari kita cari tahu apa yang membuat si grid ini lebih powerful daripada display flex tadi. Ya, jadi kita langsung aja belajar mengenai display grid. Nah, seperti biasa ya, sebelum kita belajar mengenai gridnya, kita harus berkenalan dulu nih. Kita harus tahu dulu nih, apa sih itu grid gitu. Ya, jadi mungkin ini isi videonya mengenai flexbox versus grid. Nah, jadi kalau misalkan di flexbox kemarin, ya kita menggunakan display flex. Nah, si flex ini itu cuma bisa mengatur layout satu dimensi saja. Sedangkan si grid ini itu bisa mengatur dua dimensi sekaligus. Ya, jadi kalau misalkan pakai flex, kalau misalkan kita posisikan sebagai flex direction-nya row, ya berarti kita hanya bisa ngatur baris aja. Kita gak bisa ngatur kolomnya. Dan sebaliknya, kalau misalkan kita ngatur flex direction-nya itu kolom, ya berarti kita gak bakal bisa ngatur row-nya. Kita cuma bisa ngatur kolomnya saja. Nah, sedangkan untuk grid itu kita bisa mengatur row ataupun kolomnya secara sekaligus. Ya, contohnya grid bisa melakukan seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian perhatikan, di sini saya punya layout sederhana yang dimana ini punya 3 baris, 3 row ya, 1, 2, 3. Oke. Nah, dan di sini kotak yang pertama ya, dia itu memakan 2 row. Oke, mungkin kalian masih ingat mengenai di table ya, itu ada yang namanya row span. Ya, jadi kita bisa melakukan hal seperti ini dengan menggunakan display grid. Nah, sedangkan untuk flexbox, bisa nggak melakukan hal seperti ini? Jawabannya masih bisa. Tetapi caranya agak sedikit ribet. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, si flexbox itu hanya bisa mengatur satu dimensi saja. Mungkin kita bakal langsung coba aja deh gimana cara membuat layout seperti ini dengan display flex dan gimana dengan display grid. Kita bakal coba. Nah, sekarang kita bakal coba buka Sublime Text-nya untuk langsung mencoba untuk membuat layout seperti ini dengan flex terlebih dahulu. Ya. Jadi di sini saya sudah punya file HTML yang nama filenya itu flex.html. Dan saya juga punya CSS, ini masih kosong ya, yang nama filenya itu flex.css. Oke, nah di sini di HTML-nya kita belum apa-apain. Nah, jadi sekarang kita bakal coba buat hubungkan file HTML ini ke CSS-nya. Pakai tag link. Oke, terus karena ini saya taruh di satu folder yang sama, saya langsung aja tulis atau masukkan nama dari filenya, flex.css. Oke, nah terus kalau misalkan kita pakai Sublime Text, kita bisa alt shift 2 supaya dia jadi split screen seperti ini. Dan flex CSS-nya saya pengen taruh di kanannya dengan cara di drag dan di drop seperti ini. Oke, ini supaya memudahkan saja dalam proses pembuatan pengkodingannya. Nah, balik lagi, kita bakal langsung membuat layout yang seperti ini dengan display flex terlebih dahulu ya. Nah, kita perhatikan dulu. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 kotak. Oke, ada 4 kotak yang dimana kita harus bikin dulu kontainernya. Nah, ingat ya, kalau misalkan kita bikin yang displaynya flex, kita harus punya dulu nih si flex kontainernya. Nah, kita bikin si flex kontainernya itu dengan div yang kelasnya container. Oke. Nah, sekarang kita bikin div yang kelasnya misalkan kotak.
ya. Ups, bukan enter tapi tab ya. Jadi tinggal div titik kotak aja, nanti langsung dibikinin. Di sini ada 4 ya tadi kotaknya. Nah, seperti ini. 1 2 3 4. Ini kelasnya, dan kita kasih kelas lain untuk membedakan si kotak ini tuh kotak keberapa. Kotak ini tuh kotak keberapa. Oke. Seperti ini. Jadi kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Ya, seperti ini. Oke. Nah, jadi sekarang misalkan di sini di CSS-nya kita bisa atur titik kotak ya. Berarti semua div ini ya. Saya atur misalkan width-nya 200 pixel, height-nya 200 pixel dengan background color red seperti ini. Ini mungkin kayaknya kekecilan, saya agak geser sedikit. Oke. Nah, terus tinggal klik kanan, open in browser. Nah, hasilnya dia ke bawah nih seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba bikin dia titik container. Si kontainernya itu jadi flex container dengan cara display flex. Kasih aja display flex. Oke. Nah, sekarang yang tadinya dia ke bawah seperti ini, kalau misalkan kita refresh, maka dia bakal ke pinggir nih sekarang. Oke. Nah, mungkin sebelum kita membuat layout, kita bakal kasih dulu gap di sini. Gap 5 pixel. Ini supaya nggak terlalu rapat aja. Nah, kayak gini. Nah, sekarang kita lihat nih di sini. Kotak yang pertama itu ukurannya 50% dari browser ya, dari ukuran layar. Kotak yang kedua pun sama. Kotak yang ketiga pun ukurannya 50%. Nah, jadi sekarang kita bikin si kotak 1. Kotak 1, ya. Kotak 2, kotak 3. Jadi kotak 1, kotak 2, dan kotak 3 width-nya saya pengen atur 50%. Ya. Seperti ini. Nah, kembali ke sini, refresh. Nah, ini kenapa dia seperti ini? Ingat, karena flex itu ada properti yang namanya flexo wrap, yang dimana secara default atau kalau misalkan kita gak ngatur flexo wrap-nya, otomatis dia jadi no wrap. Nah, caranya kita tinggal kasih aja flex wrap-nya wrap supaya dia nggak maksain masuk. Nah, seperti ini. Oke. Nah, tapi sekarang ada kendala lagi nih. Kenapa kotak yang kedua itu nggak di sebelah kanan dari kotak yang pertama? Nah, ini dikarenakan kita ngasih gap di sini. Ya, kalau misalkan kita nggak ngasih gap seperti ini, refresh, nah maka dia bakal kotak 1 dan kotak 2-nya bakal berada di tempat yang kita inginkan. Nah, tetapi masalahnya kalau misalkan kita nggak kasih gap, ya ini kayaknya rapet banget ya, kayak gak bagus. Kita harus tetap kasih gap. Nah, tetapi gimana caranya? Kita harus ngasih gap, tetapi si flexnya itu nggak ke bawah. Si kotak 2-nya pengen tetap di kanan dari kotak yang pertama. Nah, ini juga kekurangan dari display flex ini. Jadi kita lumayan sulit nih buat mengatur ukuran dari masing-masing sectionnya, ya, masing-masing kotaknya, ya. Nah, kita bisa pakai aja di sini calculate, ya, pakai calc gitu. 50% dikurangi 5 pixel sesuai gapnya ya. Kalau misalkan gapnya 10, ya berarti 50% kurangi 10 pixel. Oke. Kalau misalkan kita refresh, nah sekarang dia sesuai apa yang kita inginkan lah istilahnya. Kotak 1 ada di sebelah kiri dari kotak 2. Oke. Nah, mungkin ini pakai property width ya. Kita masih pakai property width. Kita bisa pakai flex basis ya. Ini properti untuk display flex, ini sama aja untuk mengatur ukuran dari kotaknya. Nah, jadi flex basis ini sama aja sama width, tapi flex basis ini dikhususkan untuk properti flex items. Paham lah ya? Kita sudah pernah pelajari ini. Nah, terus sekarang gimana caranya kotak yang ketiga ini ada di bawah kotak yang kedua. Oke. Nah, ini sebenarnya agak tricky lagi di mana kita harus
masukin kotak kedua dan kotak ketiga itu ke dalam div lagi. Seperti ini. Nah, seperti ini. Yang misalkan kita kasih kelasnya kotak 2, 3. Maksudnya ini kelas kotak 2 dan 3 ya. Dan jangan lupa di sini kita kasih kotak lagi. Atau gak usah deh. Gini aja. Nah, kita harus lakuin hal seperti ini. Oke. Kalau misalkan kita refresh, dia bakal jadi seperti ini. Oke. Nah, jadi sekarang si kotak 2 dan kotak 3-nya ini ukurannya bukan 50% lagi. Tetapi yang ukurannya 50% itu kotak 2, 3-nya. Nah, kayak gini. Oke, refresh. Oke, dia yang ke bawah, ini kotak yang keempat. Ya, kalau misalkan kita klik kanan terus inspect, ini kotak keempat nih. Oke, tuh di atas ada kotak 4. Kotak 3 ada di bawah, kotak 2 ada di atas. Ya, paham lah ya. Nah, terus sekarang di kotak 2, 3-nya, oke, kita pindahin ke sini. Atau kalian mau bikin di sini juga gak apa-apa ya. Display flex, terus flex wrap-nya wrap, itu terserah kalian. Mau disatuin atau mau dipisahin seperti ini, itu terserah kalian ya. Tapi saya pengen dimasukin seperti ini ya. Jadi karena properti dan value-nya itu sama, jadi saya masukin aja ke sini. Oke. Kalau misalkan saya refresh, nah jadi seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal atur kotak 2 dan kotak 3-nya supaya dia 100%. 100% ya, bukan 50% lagi. Karena sekarang parent atau orang tua dari kotak 2 dan kotak 3 itu kotak 2, 3. Ya, yang dimana kotak 2, 3 itu 100%-nya adalah setengah dari layarnya. Segini nih. Nah, ya, jadi kita atur kotak 2 dan kotak 3-nya itu 100% supaya dia full sampai sini. Oke, jadi kita bikin titik kotak 2, titik kotak 3 flex basis 100%. Seperti ini. Refresh. Nah, sekarang posisi untuk kotak 2 dan kotak 3 itu seperti apa yang kita inginkan. Tinggal kotak pertama nih. Gimana caranya? Caranya ini yang height-nya kita hapus ya. Karena yang bikin kotak 1 ini ukurannya segini, jadi terbatas ya. Ini karena height-nya. Jadi kita atur tadi si kotaknya itu 200 piksel ya. Nah, jadi height-nya hapus dan kita kasih height di sini. Untuk kontainernya aja. Titik kontainer. Oke. Height-nya misalkan 500 piksel atau terserah kalian mau berapapun. Terus saya refresh. Nah, sekarang kotak yang pertamanya dia sudah ukuran height-nya atau row-nya sudah ngambil 2 nih. Oke, nah sekarang kita tinggal ngatur aja nih si kotak yang keempat supaya dia full. Caranya gampang ya. Kita tinggal kasih kotak 4 flex basis 100%. Seperti ini. Refresh. Nah, oke. Nah, mungkin ini yang kotak ini bisa dihapus yang width-nya. Refresh. Nah, sama aja. Atau mungkin kalau misalkan kalian kurang besar kotaknya, kalian bisa atur-atur aja sendiri. Nah, kalau misalkan kalian ngerasa kotak yang keempat ini terlalu tinggi, kalian bisa masukin aja ukuran dari kotaknya mau berapa piksel. Oke. Nah, tapi yang jelas kita sudah berhasil untuk membuat sebuah layout yang seperti ini dengan display flex. Ya. Seperti yang saya bilang, kita bisa melakukan hal seperti ini. Tetapi kalau misalkan kalian lihat, ini kita perlu 2 flex container dan kotak 23. Container dan kotak 23. Kenapa kita butuh 2 flex? Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk flexbox itu dia cuma bisa ngatur 1 dimensi saja. Dan ini adalah kekurangan dari display flex, dimana kita gak bisa mengatur kolom
dan row secara bersamaan. Nah, sekarang kita bakal coba lihat gimana kita bakal membuat layout yang sama seperti ini dengan menggunakan display grid. Nah, di sini saya sudah punya file yang namanya grid.html ya, yang dimana sudah saya hubungkan dengan grid.css di sebelah kanannya. Dan seperti tadi ya, kita bikin kontainer, terus ada kotak, 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 kotak. Kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Oke. Nah, seperti biasa, kalau misalkan kita open in browser, ya ini belum ada apa-apanya ya. Nah, jadi kita bakal coba dulu atur ukuran dan warna background dari kotaknya. Width-nya misalkan 200 pixel dan height-nya 200 pixel dengan background color red ya, dengan background red, warna merah. Refresh. Nah, dia seperti flex tadi di awal, dia bakal ke bawah seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita pakai container display grid. Seperti ini. Jadi, untuk cara penggunaannya itu sama. Sama seperti flexbox tadi. Di mana si grid juga itu ada yang namanya grid container. Yang dimana grid containernya itu membungkus item-item dari gridnya. Ya, untuk cara penggunaannya mirip-mirip lah ya. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di browser, terus refresh, nah, dia masih tetap sama seperti awal tadi, sebelum kita kasih display grid. Kalau misalkan kita kasih display flex, kan dia langsung ke pinggir ya. Nah, dengan display grid, dia nggak ngelakuin hal yang sama. Ya, kenapa? Karena di dalam grid itu ada yang namanya grid template areas. Ya, jadi properti ini kita bikin template dari masing-masing kotaknya. Kita bikin dulu areanya. Area kotak 1 mau di mana sampai mana, area kotak 2 mau ke mana sampai mana. Gitu. Kalau misalkan kita lihat di sini di contoh ya. Nah, lihat di sini kita punya 3 row atau kita punya 3 baris. Oke. Dan kita punya 3 kolom. Nah, jadi kita bisa bikin seperti ini. Kita punya 3 baris. Jangan pakai koma, pisahin aja pakai spasi ya. Ingat, jangan pakai koma. Jadi, karena kita punya 3 row, kita bikin 3 dulu seperti ini. Supaya nanti aja gak pusing ya. Nah, terus kita lihat lagi. Ini row pertama kan ya. Ini row pertama, ini row kedua, ini row ketiga. Di row pertama, itu diisi kotak 1 dan kotak 2. Di row kedua, diisi kotak 1 dan kotak 3. Oke. Ingat, di row pertama, isi kotak 1 dan kotak 2. Kita langsung aja masukin supaya nanti nggak pusing. Kotak 1 dan kotak 2 seperti ini. Ini saya pinggirin lagi. Terus mungkin saya bakal enter aja, nggak bakal apa-apa. Enter, terus tab, terus tab. Oke, jadi di row pertama ada kotak 1 dan kotak 2. Tadi di row kedua ada kotak 1 dan kotak 3. Oke, enter lagi. Sedangkan di row yang ketiga itu ada kotak 4 dan kotak 4. Ya, ini kan garisnya nih. Nah, jadi ini row 1, row 2. Sorry, ini kolom 1, kolom 2. Yang misahin barisnya adalah ini. Oke, jadi ini ada kotak 4 di sini. Dia ngambil 2 kolom. Ya, jadi kita tinggal masuk aja kotak 4, kotak 4 seperti ini. Save. Terus lihat di dokumen yang grid ya. Refresh. Nah, dia bakal ngelakuin hal seperti ini. Nah, sekarang kita bakal coba buat hapus width dan height dari kotaknya. Dan kita ngasih di sini height untuk kontainernya, misalkan 500 pixel. Seperti ini. Refresh. Nah, dia jadi gini nih. Jadi ini bukan berarti dia jadi satu baris ya, bukan. Tetapi ini karena kita nggak kasih gap. Gap 5 pixel seperti yang tadi di awal. Refresh. Nah, sekarang kelihatan nih kotak 1, kotak 2, kotak 3, dan kotak 4. Nah, sekarang ini kenapa template dari areanya itu gak jalan. Nah, ini karena kita harus ngasih nama untuk kotaknya, untuk masing-masing kotaknya.
Karena grid template-nya, CSS-nya atau grid-nya itu nggak tahu kotak satu yang mana. Karena dia nggak mendeteksi kelas ya. Jadi bukan berarti yang ininya kotak satu, terus di sininya harus kotak satu. Itu nggak perlu, nggak harus sama. Jadi si gridnya nggak tahu kotak satu yang mana, kotak dua yang mana, kotak tiga dan kotak empat yang mana. Nah jadi yang kita lakuin, kita kasih nama dulu kotak satu, kotak dua, kotak tiga dan kotak empatnya. Caranya titik kotak satu, ya. Terus grid area, grid area di sini. Oke, kotak satu tanpa tanda kutip dan pakai properti grid area. Kalau yang untuk kontainernya itu grid template areas dan untuk yang grid itemsnya itu grid area. Nah, kita lakuin hal yang sama untuk kotak 2. Tetapi kita kasih namanya kotak 2. Kotak 3 sama kotak 3. Ya, jadi kalian tinggal Ctrl P aja, terus yang satunya di blok, Ctrl D. Nah, jadi dia sekarang ngeblok angka satunya nih. Dan kotak 4. Nah, seperti ini. Oke. Refresh. Nah, dia sekarang langsung bagus nih. Dia langsung menyesuaikan sesuai apa yang kita inginkan. Yang dimana kotak satunya sudah ngambil 2 row, 2 baris. Ya, dan si kotak 4-nya langsung ngambil 2 kolom. Ya, dengan hanya segini aja. Tuh. Oke. Jadi, kita definisiin dulu template areanya. Ya, kita mau ada berapa row? Kebetulan kita ada 3 row, ya. Dan mau berapa kolom di dalamnya. Kalau misalkan ada items di dalamnya yang dia ke bawah seperti ini, yang dia nge-row span, ya kita tinggal di bawahnya aja masukin kotak 1, kotak 1. Ya, mungkin kalau misalkan kalian sudah paham mengenai call span dan row span pada table yang kita sudah pelajari, ini bakal gampang banget nih buat kalian pahami. Ya, ingat kita harus perhatiin dulu di grid template areanya, dan kita juga harus perhatiin di grid areanya untuk grid itemsnya. Ya, gimana? Mudah kan dengan grid? Nah, ini yang tadi saya bilang kalau misalkan grid itu lebih powerful daripada flexbox. Tapi ingat, bukan berarti flexbox ini gak kepake buat nanti ke depannya. Flexbox tetap kepake, tapi untuk pembuatan layout website yang kompleks itu kita lebih baik menggunakan grid ketimbang flexbox. Ya, lihat flexbox cukup rumit ya kodenya. Sedangkan grid walaupun panjang tapi lebih simple. Nah, sekarang gimana? First impression mengenai grid. Apakah kalian sudah menemukan tujuan kalian buat memahami display grid ini? Apakah kalian sudah makin semangat buat belajar display grid ini? Nah, mungkin untuk kedepannya, kita bakal lebih memahami lagi mengenai grid template area, terus grid area, dan masih banyak properti untuk display gridnya. Untuk sekarang, kita ya bikin aja perbandingan mengenai flexbox dan grid. Untuk pembahasan grid yang lebih jelasnya, kita bakal bahas nanti. Oke. Nah, jadi cukup sekian. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Terima kasih.